Jadi langsung maju Inspektur Upacara Tamu Dalam Ruby Haba-Haba dan Prati Barisan. Apa cita coba cik. Luar biasa emang. Bingung dia. Mulu bawa. Sorry. Istirahat. Aduh, kacau. Dengar baik-baik. Saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, siapapun yang mengibarkan bendera bulan bintang akan kami tindak tegas sesuai hukum negara. Tidak ada toleransi. Negara berdaulat, aturan ditegakkan. Titik. Ya. Dengar baik-baik. Saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, siapapun yang mengibarkan bendera bulan bintang akan kami tindak tegas sesuai hukum negara. Tidak ada toleransi. Negara berdaulat, aturan ditegakkan. Titik. Bagus. Berapa TNI? Tenang, ini ada kumpul ide itu. Tenang. Oke, silakan. Silakan melaksanakan penyampaian aspirasi, tapi saya minta tidak ada bendera selain bendera merah putih. Oh, tidak. Ya guys, jadi saya sendiri heran ya, kenapa begitu ya di tengah-tengah ketika lagi ada bencana seperti ini, tapi ada segelintir warga yang mencoba untuk memprovokasi ya jatuhnya seperti ini mah. Yang ingin lepas dari NKRI lah, dan ada juga sebagian warga yang kibarkan bendera bulan bintang di jalan-jalan. Padahal kan harusnya kita pikirkan dulu ya kan, bagaimana kedepannya setelah bencana ini, atau kita sedikit demi sedikit memulihkan kembali desanya masing-masing dari setelah bencana ini guys. Jadi harusnya seperti itu ya berpikirnya Mali. Tapi di sini kok malah banyak segelintir ya warga yang justru malah berteriak merdeka dan mengibarkan bendera bulan bintang. Aduh, kacau nih kalau kayak begini. TNI bersama rakyat. TNI menjaga kedaulatan Indonesia. TNI menjaga keutuhan Indonesia. Guys, yang belum follow akun ini, di follow dulu, pencet tanda plusnya, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Tindakan tegas dan terukur dilakukan oleh TNI terhadap pengibaran bendera bulan bintang di Lok Semawe, Provinsi Aceh. Ini adalah tindakan tegas dari TNI kita. Selain bendera merah putih, tidak ada yang boleh dikibarkan. Kita terus harus menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dulu, teman-teman. Tidak boleh ada perpecahan negara kita. Tidak ada boleh bendera selain bendera merah putih.
bendera Indonesia hanya satu, bendera merah putih. Dukung terus TNI dalam menindak tegas oknum-oknum ini teman-teman ya. Dukung terus ya. Hati-hati dengan pengibaran bendera GAM di Aceh. Pemerintah dan masyarakat menurut saya tidak boleh menormalisasi pengibaran bendera itu. Satu, pengibaran bendera GAM ini bukanlah ekspresi kebudayaan. Bendera GAM juga bukan simbol biasa. Tetapi bendera GAM sangat kental dengan nuansa politik separatisme. Itu yang kemudian harus di-highlight ya. Yang kedua, pengibaran bendera GAM di tengah situasi bencana yang ada juga sangat kontraproduktif. Ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan masyarakat Aceh dalam menanggulangi bencana yang sedang berlangsung. Pengentasan bencana ini kan butuh effort yang besar, butuh energi yang besar. Energi bangsa ini jangan sampai nanti tercederai dengan isu-isu yang tidak produktif, seperti gerakan separatisme tersebut. Nah, yang ketiga adalah tentu saja pengibaran bendera ini bisa mengganggu kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, ini yang menurut saya penting adalah bisa mencederai perjanjian Helsinki yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Karena perjanjian tersebut kan disepakati tahun 2005, di mana perjanjian Helsinki ini juga perjanjian yang luar biasa prosesnya, berdarah-darah, butuh effort yang besar, butuh pengorbanan, sehingga perjanjian yang sudah disepakati tersebut jangan sampai tercederai oleh sikap-sikap pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ya, apa ya? Kenapa gitu pas ketika ada setelah bencana musibah ini timbullah oknum-oknum yang seperti ini lagi, guys. Kemarin-kemarin sebelum bencana adem-ayem aja ya di di Aceh tersebut, tidak ada yang namanya mengibarkan bendera bulan bintang ataupun teriak-teriak merdeka. Tapi giliran setelah bencana, setelah adanya bencana ini, keluarlah nih oknum-oknum tersebut. Aduh. Banyak juga ya. Hari ini kita kibarkan bendera putih ini bukan tanda menyerah, kawan-kawan. Kita tidak pernah menyerah, kawan-kawan. Tetapi hari ini kita kibarkan bendera putih supaya apa? Internasional melihat bahwa Indonesia tidak pernah hadir kepada Aceh. Walaupun 20 tahun yang lalu kita dipaksa untuk mempercayai mereka. Tidak pernah hadir kepada Aceh. Pemerintah tidak pernah hadir. Coba dah, buat teman-teman, apakah benar pemerintah itu tidak pernah hadir ketika Aceh dapat bencana? Tetapi hari ini aparat-aparat mereka membuat gesekan kembali, kawan-kawan. Hari ini luka lama kembali muncul, kawan-kawan. Tugas negara adalah mengayomi segenap lapisan masyarakatnya, bukan membunuh. Hari ini negara enggan menetapkan status bencana nasional. Karena apa, kawan-kawan? Karena negara hadir dalam bencana tersebut. Negara yang membuat bencana tersebut. Bencana tersebut merupakan ekosida, kawan-kawan. Mereka membunuh kita bangsa Aceh, kawan-kawan. Tidak cukup. Masa 1976 sampai 2005 mereka membunuh kita dengan menetapkan status darurat militer. Bayangkan, kawan-kawan, di saat tidak ditetapkan bencana nasional, saudara-saudara kita yang sakit harus cuci darah. Berapa orang yang telah meninggal, kawan-kawan? Karena apa? Karena tidak ada akses. Negara tidak ada hadir. Bayangkan berapa
Berapa ibu hamil? Berapa anak-anak bayi yang masih tangis di bawah tenda-tenda? Hari berdebu, panas, malam berangin dan hujan, tanpa listrik. Tetapi negara bungkam, kawan-kawan, dengan 1000 alasan, kawan-kawan. Mereka di sana asing menawarkan rasa kepercayaan. Ya, jadi apa ya, pernyataannya tolak belakang sekali ya. Jadi dia bilang negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir. Aduh, apa iya pemerintah tidak hadir atau pemerintah atau negara tidak ada di saat Aceh berduka? Pagi kawan, kenapa ya masyarakat Aceh sebagian ketika di tengah bencana seperti ini itu meneriakkan kemerdekaan, masih mengangkat bendera, meneriakkan kemerdekaan dan kemerdekaan. Padahal sudah jelas perang antara Indonesia dan GAM itu sudah usai dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Hamid Awaludin selaku Menteri Hukum dan HAM ketika itu, dan dari pihak GAM diwakili oleh Mahmud Al-Haidar kalau nggak salah, dan dimediatori oleh mantan Presiden Finlandia. Nah, dari perdamaian itu menghasilkan OTSUS untuk Aceh, otonomi khusus. Nah, kita jelaskan kawan, share video ini supaya masyarakat Aceh itu tahu. Kita jelaskan, masyarakat Aceh yang selalu meneriakkan kekayaan alam kami selalu dibawa ke Jawa dan ke Jawa. Nah, sekarang begini, mereka selalu beranggapan kita ini yang di Jawa makmur, mendapatkan keadilan, udah pokoknya udah enak lah. Perlu saudara-saudara ketahui yang di Aceh ya, kami yang di Jawa masalah keadilan dan kemakmuran itu sama seperti yang masyarakat Aceh rasakan. Cuma kami satu, tidak pernah meneriakkan kemerdekaan karena kami menghargai darah para pejuang yang mempersatukan Nusantara. Bukankah Bung Karno dulu pernah ngomong, kamu akan menghadapi yang jauh lebih sulit, perjuanganmu akan jauh lebih sulit karena kamu menghadapi bangsamu sendiri. Dari OTSUS itu kawan, yang anggaran itu dimulai kalau nggak salah 2007-2008 sampai 2021 aja udah tercatat 88 triliun. Itu dana itu dapat dari mana? Dapat dari pajak seluruh masyarakat Indonesia yang dialirkan ke Aceh. Seperti itu, yang dialirkan ke Aceh. Nah, coba Gubernur Aceh setiap ketemu para reporter ataupun pers, setiap ngomong dia selalu nangis. Bencana ini jauh lebih besar daripada tsunami. Bencana ini dahsyat. Selalu menangis beliau tuh, Muzakir Manaf atau Mu'alim. Kalau dihitung kawan, iya benar bencana ini dari perusakan hutan. Cuma kalau dihitung dari 10 provinsi di Indonesia yang mengalami kerusakan hutan paling besar itu nomor 1 Riau. Dan Aceh mendapatkan keurutan nomor 9 yang berarti kecil. Ayolah saudara-saudaraku yang di Aceh, perang sudah usai. Ya benar juga ya apa kata si abang ini, lebih baik kita bersatu padu untuk membangun kembali Aceh yang lebih baik ke depannya. Oke lanjut. Nah ini ada salah satu komentar ya dari salah satu video yang belum saya tampilkan nih. Jadi, guys, ya ampun capek banget ya. Aku tuh nggak menyangka bahwasanya hari ini malam ini ya banjir susulan lagi karena tadi Cubul itu ke arah Takengon ya, Pantai Reje kok nggak salah, entah di mana kok nggak salah aku ya. Terus kita ke Lokop. Setelah ke Lokop, nah si Mbak ini pede ya bahwa memakai rompi yang ada
bendera bulan bintangnya. Pede dia. Cutbul ke beberapa titik di Langkahan. Nah, jadi kita tuh memang udah wanti-wanti untuk susul cepat pulang gitu kan guys, karena memang cuaca yang memang hujan begitu. Cuman nggak menyangka bahwasannya air sederas itu di atas sana. Kalian bayangkan aja kalau seandainya kami lambat pulang, ya Allah ya Rabbi, apa kabar, kami kejebak lagi pas itu. Ya ampun, buat teman-teman hati-hati, tetap waspada, semangat, sehat selalu untuk kalian. Banyak-banyak doa, semoga Allah lindungi kita semua ya guys ya. Ya, jadi ketika mbak-mbak ini bikin VT, jadi ada komentar dari netizen di VT-nya si mbak ini. Ini baju bendera pemanggil bencana. Nah, ini dari yang bernama akun Han Abdul. Itu di baju bendera pemanggil bencana. Nah, ada lagi yang komentar nih, ringget. Nah, nih lambang tai. Wah, di situ ada gambar bendera kita orang sedang ngelap bendera Indonesia. Ini kurang ajar. Nah, ada lagi nih. Nah, dari akun yang bernama Ion Bari. Cutbul, bantuan apa yang telah Anda buat untuk rakyat Anda? Ada lagi nih dari akun Rindu Dia. Di sana kan Serambi Mekah kalau nggak salah ya. Maaf, kenapa selalu dikasih bencana? Coba deh nebeng diri dengan baik. Insya Allah cobaan akan menjauh. Terus ada lagi nih Andromeda Bima Sakti. Mau lihat dia di balik jeruji. Aduh. Ya jadi guys, seperti itu ya video kali ini. Semoga memberikan informasi yang teman-teman mungkin belum tahu, mungkin. Jadi saya memberikan informasi ini. Bagaimana tanggapan teman-teman soal banyaknya segelintir warga Aceh yang mencoba untuk memprovokasi dan mengibarkan bendera bulan bintang di saat warga sedang lagi susah nih warga Aceh ini karena ada bencana ini. Tapi di saat itu juga malah ada segelintir warga yang mencoba melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman? Coba deh komentar ditinggalin. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.